Apa kabar Kak Agia Gega? Bertemu lagi dengan siapa? Dengan aku di sini. Kenalin, nama aku Mimo. Siapa? Mimo. Ya, hari ini Mimo akan menemani adik-adik semua untuk menceritakan cerita firman Tuhan. Nah, tapi sebelum itu adik-adik, kita semua mau berdoa. Kita mau melipat tangan dan menutup mata untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Yuk adik-adik semuanya lipat tangan dan tutup mata ya. Mimo akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami mengucap syukur karena kami boleh kembali lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum itu kami juga mau menyanyi, memuji untuk Tuhan. Kami berdoa kiranya kami boleh memberikan hati kami yang terbaik untuk Tuhan. Kami mau memuji, menyenangkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati ibadah kami pagi hari ini, agar kami semua boleh semakin menjadi anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, yuk kita semua bangkit berdiri, karena kita kan mau menyanyi nih, mau melompat untuk Tuhan. Kita mau bersukacita. Yuk. Di
sekali sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mimo juga tadi sudah menyanyi dan juga memuji nama Tuhan. Nah, sekarang adik-adik yuk semuanya duduk yang rapi ya. Duduk yang tenang. Gak boleh sambil makan, gak boleh sambil lari-lari ya. Karena Mimo sebentar lagi mau cerita. Oke? Nah, sebelum Mimo cerita, teman-teman, adik-adik semua, ada yang inget gak cerita minggu lalu tentang apa ya? Ada yang inget? Ya betul, cerita minggu lalu bercerita tentang berterima kasih atas apa? Makanan. Ya, adik-adik udah pada makan belum ya pagi hari ini? Nah, hari ini Mimo mau melanjutkan ceritanya. Tapi adik-adik duduk yang tenang ya. Nah, adik-adik semua, tahu nggak? Tuhan Yesus itu pernah loh suatu hari sedang duduk di lereng gunung. Nih, seperti di belakang Mimo nih. Duduk di gunung yang tinggi sekali. Nah, selain itu juga murid-murid Tuhan Yesus ada di sekitar Tuhan Yesus. Mereka telah meninggalkan perahu dan juga keluarga mereka untuk mengikut Tuhan Yesus. Nah, selain murid-murid Tuhan Yesus, ada juga orang-orang lain yang datang mendekat kepada Tuhan Yesus karena ingin mendengar apa yang Tuhan Yesus sedang katakan. Nah, Tuhan Yesus saat itu melihat kepada orang-orang yang baru datang. Banyak ibu-ibu adik-adik membawa anak-anak mereka. Ada juga bapak-bapak yang baru selesai memperbaiki jalan mereka. Mereka sudah bekerja keras sepanjang hari. Tapi Tuhan Yesus melihat, kok mereka banyak yang terlihat khawatir ya? Kita lihat bahwa ada para ibu yang sedang berpikir. Mereka memikirkan hari esok. Mereka harus pergi ke pasar untuk membeli makanan, memasak untuk keluarga. Mereka juga memikirkan anak-anak mereka, bahwa anak-anak mereka membutuhkan baju baru. Apakah mereka punya cukup uang untuk membeli apa yang mereka butuhkan? Setelah melihat para ibu, Tuhan Yesus juga melihat para bapak yang terlihat khawatir. Beberapa nelayan tidak mendapatkan cukup ikan. Kira-kira apakah mereka bisa makan ya untuk besok? Selain itu juga ada para petani yang khawatir tentang hasil panennya. Apakah ada cukup matahari ya untuk membuat padi mereka bisa dipanen? Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya dan juga orang-orang yang duduk di sekitarnya. Nah, kemudian Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya agar orang lain juga mendengar. Tuhan Yesus berkata, apa adik-adik? Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Jangan khawatir. Aku atau Allah sudah menciptakan dan memberikan kalian hidup. Dia akan menjaga kalian sehingga kalian akan bisa memenuhi kebutuhan kalian. Coba kalian lihat burung-burung di udara. Mana burungnya? Burung, jika kita melihat burung, mereka itu tidak mengumpulkan hasil panen. Mereka tidak masak loh adik-adik dan tidak membuat makanan. Tapi adik-adik tahu, Bapa di surga yang memberikan mereka makanan. Nah, apalagi adik-adik semua, apalagi Bapak Ibu yang ada di sekitar Tuhan Yesus itu. Pasti lebih berharga daripada burung-burung. Lalu murid-murid mulai berpikir, betul juga. Mereka mengangkat kepalanya dan melihat burung-burung yang berterbangan. Mereka terbang ke sana kemari, mengambil buah di pohon.
ternyata ada banyak makanan yang tersedia untuk burung-burung. Mereka tidak pernah kelaparan. Ternyata semuanya sudah disediakan oleh Tuhan. Nah, kemudian Tuhan Yesus berkata bahwa manusia saja bahkan lebih berharga daripada burung. Mereka diciptakan dengan ajaib. Mereka bisa berpikir, membuat rencana, melakukan segala sesuatu yang mereka suka. Mereka adalah anak-anak Bapa di surga. Adik-adik pun juga demikian. Adik-adik adalah anak Bapa di surga, bahkan lebih berharga daripada ciptaan lain. Kemudian Tuhan Yesus melanjutkan ajarannya dengan bertanya, "Mengapa kamu khawatir tentang pakaian? Apa yang akan kamu dan anak-anakmu pakai besok?" Nah, coba sekarang adik-adik melihat di luar. Ada bunga-bunga di sekeliling kita semua. Bunga-bunga itu tidak bekerja loh untuk membuat baju mereka, tetapi Allah menghiasi mereka dengan sangat indah. Bunga ada yang warna putih, merah, hijau, kuning, banyak sekali warnanya. Adik-adik ada yang punya tanaman di rumah? Coba dilihat kalau ada bunga, bunganya warna apa ya? Nah, itu Tuhan Yesus yang menciptakan. Allah yang menciptakan warna-warna yang sangat indah untuk bunga-bunga tersebut. Kemudian murid-murid di sekitar Tuhan Yesus mulai berpikir tentang Allah yang menciptakan bunga-bunga dengan sangat indah. Wah, bunga-bunga ini indah sekali, seperti mereka menggunakan baju yang sangat indah. Nah, coba kita pikirkan, berapa lama bunga-bunga ini akan hidup? Mungkin besok sudah layu dan juga hilang. Tapi kamu, adik-adik juga semua akan hidup bertahun-tahun lagi. Umurnya masih panjang, bahkan lebih panjang dari umur bunga-bunga. Nah, adik-adik semua pun juga lebih berharga dari bunga-bunga ini. Bapa kita yang ada di surga yang mendandani bunga-bunga yang mekar hanya untuk beberapa hari saja, hidup dan juga indah. Apalagi untuk kita semua, Tuhan pasti menyediakan pakaian yang terbaik untuk kita semua. Jadi jangan khawatir. Bapa kita di surga tahu apa yang kita butuhkan. Jadi adik-adik kita tidak boleh khawatir tentang makanan, tentang pakaian. Kita berpikir saja tentang Bapa di surga dan bagaimana kita semua bisa menyenangkan Bapa. Maka Bapa yang di surga pun akan menyediakan semua kebutuhan adik-adik. Tidak lupa juga, adik-adik juga harus mengucap syukur untuk makanan dan juga pakaian yang kita punya. Nah, adik-adik, sekian cerita dari Mimot. Nah, yuk adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk menutup cerita pada pagi hari ini. Kita mau berdoa dan mau mengucap syukur kepada Tuhan ya. Yuk adik-adik semuanya lipat tangan dan tutup mata. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman pada pagi hari ini, bahwa melalui firman ini kami diingatkan agar kami tidak khawatir tentang apa yang kami makan, tentang apa yang kami pakai, tentang kebutuhan kami. Kami percaya bahwa kami membutuhkannya dan Tuhan telah menyediakannya. Tuhan akan menyediakan yang terbaik bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau terus mengucap syukur untuk kehidupan kami masing-masing satu persatu. Dan kiranya kalau kami memiliki masalah atau kami membutuhkan pertolongan, kami mau terus bergantung kepada Tuhan. Kami mau berdoa kepada Tuhan dan menyerahkan semua kekhawatiran kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan karena telah menyayangi kami.
karena Tuhan telah memberikan dan mencukupkan semua kebutuhan kami. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yeay adik-adik, teman-teman semua, kita sudah selesai mendengarkan cerita pada pagi hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Goodbye, God bless you.